Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani a'azzakumullah jami'an, nuwassil darsana wa qira'atana ala kitab syarh kun salafiyyan ala al-jaddah. Udah speaker dalam nih ya? Serius? Luarnya enggak kan? Hah? Serius? Apa-apa. Serius? Enggak. Dengaran sedikit. Anu sana sama Ayu barang. Main berat rombongan. Serius kedengeran keluar? Pendengaran kita aja sedikit. Oh iya. Orang ngaji gitu. طيب في هذه الآونية أو أواني يتعرض الإسلام عموما والمملكة السعودية العربية السعودية والدعوة السلفية خصوصا إلى افتراء وظلم وتشويه وقلب الحقائق من قبل بعض الساسة والكتاب الغربيين المعادين للإسلام. Kita ulang ya. Dan di zaman sekarang kita, di zaman ini, oke, fokus ya. Jangan tuh bercanda, udah mulai pelajaran. Kalau bercanda enggak usah ikut pelajaran. Yang bercanda kelihatan ini seminggu enggak usah masuk pelajaran. Di zaman sekarang agama Islam secara umum dan negeri Saudiyah dan dakwah salafiyah secara khusus itu menghadapi banyak sekali yang namanya iftira. Ismana iftira? Tuduhan-tuduhan palsu. Wa dhulmin, kezaliman, wa tashwihin, ya, dijelek-jelekin. Wa qalbinil haqa'iq min qibali ba'di sasah, dan memutarbalikan fakta yang berasal dari sebagian politikus. Ini sebagian negeri, ikhwan, terlebih lagi Indonesia ini, mereka menjelek-jelekan dakwah salafiyah, menjelek-jelekan negeri Saudiyah. Mereka mengatakan apa? Di antaranya Zulkifli Ali, di antaranya lagi Idrus Romli, ya, mengatakan apa? Itu Wahabi, ya, katanya itu. Katanya digaji sebulan 20 juta. Yang kuliah di sana, yang udah dakwah di Indonesia sebulan digaji 20 juta. Ini namanya iftira. Ismana iftira? Tuduhan palsu. Tidak ada anak digaji 20 juta. Dari dulu anak ngajar sampai sekarang nih, tidak ada kiriman dari Saudi 20 juta. Kalau ada, alhamdulillah. Nyatanya nggak ada. Ini fitnah. Katanya Wahabi adalah antek-antek Yahudi. Katanya Salafi adalah Wahabi. Kenapa? Oh, kirain siapa? Ya, katanya apa? Ya, Salafi adalah dakwah yang memecah belah umat, mengkafir-kafirkan umat, mentabdi', membuat berkatakan ahlul bid'ah dan semisalnya. Ini semua perkara muncul, memutarbalikan fakta muncul, itu dia asalnya dari sebagian politis. Orang-orang yang suka mengatakan ya sia-sia. Siasa itu adalah politis Islamiyah atau politis yang dia katakan Islamiyah padahal enggak ada Islamnya sedikit pun. Wal kutabil gharbiyyin al mu'adin al Islam. Dan ini semua muncul dari penulis-penulis yang berasal dari Maghrib. Di mana Maghrib? Gharb di mana? Hah? Barat, ya. Ya Maghrib Maroko, maksudnya sini Gharb ya. Dari barat sana. Yang mereka adalah musuh Islam. Walladzina taqifu as-sahwaniyah wara'ahum. Dan hakikatnya yang berdiri di belakang mereka itu adalah orang-orang Zionisme. Orang-orang yang dia musuh Islam. Wa yaqifu ma'ahum fi dhulmihim wa iftira'ihim man ta'athara bihim.
Dan orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran mereka, terpengaruh dengan gaya mereka di dalam memfitnah, di dalam menggunjing, di dalam menzalimi, itu juga ikut bersama mereka, di belakang mereka. Ini sebabnya karena mereka terpengaruh, terhasut. Dan memang sekarang nyatanya terhasut benar. Betul nggak? Jangan kita bicara negeri luar negeri lah, jangan bicara. Indonesia itu aja sendiri antum lihat. Bagaimana dakwah salafiyah yang mendakwakan murni tentang Islam dicaci maki, dicela, difitnah dengan tuduhan yang keji, yang padahal tidak ada satupun fitnah yang nyata. Tidak ada satupun fitnah yang nyata. Katanya salafi ini dia tidak bisa toleransi. Kita yang paling toleransi, ikhwan. Iya. Kita ketika ada orang yang kunut, kita kunut. Ya, selagi itu agama Islam, kita toleransi. Ketika ada orang yang duduknya tawaruk ketika 2 rakaat, silahkan, sok. Kalau ada yang dia ngangkat telunjuknya ketika asyhadu, sok, silahkan, enggak apa-apa. Apapun khilafnya, apapun perselisihannya di tengah-tengah agama Islam, selagi mu'tabar, diakui para ulama, dan betul ada, kita tidak permasalahkan itu. Tapi justru mereka lah yang mereka menggembor-gemborkan ini salafi tidak toleransi, kita harus toleransi. Mereka sebenarnya yang nggak toleransi. Ya, sebenarnya mereka yang tidak toleransi. Buktinya apa? Buktinya ketika kita kajian, kemudian beda dengan kajian mereka, kita dibubarin. Mana toleransinya? Ya, ketika kita dakwah tidak sesuai dengan dakwah mereka, jangan dari sisi akidah, dari sisi fikih aja nih nggak sesuai, dipelototin gitu. Nggak boleh sholat kalau orang yang sholatnya kayak gini, nggak boleh sholat di masjid sini. Ya, kalau mau sholat kayak gini doang, dipermasalahkan. Tapi mereka yang teriak-teriak yang paling toleransi, padahal nggak ada toleransi dari mereka. Itu toleransi gaya mereka tuh aneh. Giliran Islam diusir, kita yang mendakwakan Islam murni diusir. Tapi giliran gereja dijagain. Gereja dijagain, ya. Sebagian mereka masuk ke gereja. Ini kita harus toleransi demikian. Ini toleransi gaya mereka. Apa toleransi gaya mereka? Semua agama itu sama. Ya. Semua agama itu sama. Sama-sama menuju Allah. Betul, sama-sama menuju Allah. Cuma ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Ya. Kalau dikatakan sama-sama menuju Allah, betul. Nanti di hari kiamat menuju Allah. Tapi endingnya ada yang neraka, ada yang surga. Ini enggak benar mereka. Katanya apa? Kita tuh ketika lagi bulan Christmas, bulan Desember, hari lahir siapa? Isa Al-Masih, kita harus ucapkan dalam bentuk toleransi. Kita kata ini salaf, ini mengatakan haram, nggak ada toleransinya. Loh, mereka yang nggak toleransi. Kita dakwaan mereka usik. Mereka bubarkan, mereka nggak toleransi. Dan mereka mengatakan toleransi itu bukan toleransi, itu namanya kebablasan. Karena tanya sekarang, Nabi Isa dari zaman Nabi udah ada belum? Sekarang ahlu kitab di zaman Nabi SAW ada nggak? Lahirnya duluan Nabi Isa apa Nabi Muhammad? Nabi Isa duluan. Sekarang yang paling paham toleransi Nabi apa kita? Coba datangkan dalil yang menunjukkan Nabi mengucapkan selamat hari Natal. Gak ada, ya. Gak ada satupun dalil yang menunjukkan Nabi mengucapkan selamat tentang hari Natal, tentang lahirnya anak Allah, tentang enggak ada. Dan ucapan atau perbuatan-perbuatan tentang perayaan hari Natal itu juga tidak diajari di agama mereka. Ini bid'ah yang mereka buat.
Ya, bid'ah yang ahlul kitab buat terhadap agama mereka adalah merayakan apa? Hari Natal. Katanya merayakan hari lahirnya apa? Anak Allah. Ini bid'ah, ya. Tidak ada di ajaran mereka kayak gitu. Islam datang, kita toleransi. Mereka tuh memang suka bid'ah, sampai bid'ahnya orang kafir ditoleransi. Ya, saking sukanya bid'ah mereka, ya, bid'ahnya orang kafir ditoleransi. Giliran Islam yang murni tidak ditoleransi. Paham enggak? Antum keras banget Ustaz. Iya, keras kayak batako. Katakan keras ya. Enggak keras kita. Masa kalau ngajar manhaj kita harus toleransi gitu. Enggak seru, ya enggak? Kencang sedikit enggak apa? Kalau ngajar nahu baru pelan-pelan, capek. Dan ini cuma 30 menit. Ya, mereka terpengaruh dengan gayanya orang-orang kafir di dalam menjelek-jelekan Islam. Fi ba'dil buldan, di sebagian negara. Wa ma anna da'wah salafiyah, padahal dakwah salafiyah sangat jauh dari yang namanya takfir, yang namanya tabdi', yang namanya tafsik tanpa dalil. Mari kita sampai situ ya. Mau sampai bawahnya. Wa inna min abrazil awamil, dan di antara faktor yang paling menonjol yang menyebabkan kita itu dijelek-jelekan sama mereka, kita itu dituduh yang tidak-tidak, itu adalah adanya siapa? Oknum. Iya. Jamaah, firqah, kelompok-kelompok Islamiyah hizbiyah. Dia hizbiyah, kelompok al-mu'asirah yang ada zaman sekarang, al-muta'athirah bi fikril khawarij, yang mereka terpengaruh pemikiran orang khawarij. Likauni, ya seperti siapa kemarin? Salah itu, bukan Muhammad. Abu Bakar, ya. Tahu Abu Bakar enggak? Ada yang tahu enggak di sini? Enggak ada ya yang muda-muda ini. Abu Bakar Ba'asyir. Tahu antum? Itu yang pentolan yang pernah dipenjara. Dan sekarang kemarin udah lumayan aman keluar. Tapi katanya sudah tobat, sudah mengakui tobat, jadinya tidak dieksekusi. Berbeda dengan yang udah fi'lan, udah terlanjur terjadi seperti siapa? Imam Samudra, Bom Bali itu, ya, Maman Abdurrahman, dan semisalnya, ya semuanya. Sebentar nanti kita sindir tuh. Itu mereka, dakwah kita jadi jelek. Sebagian di tempat kita di Tangerang itu dekat sama anak. Itu banyak tuh. Di Tangerang, di Pamulang, bibit-bibit khawarij di situ. Pengeboman. Pernah di tempat kita tuh dicari orang satu, dicari si A ini udah tertuduh teroris. Dan memang betul. Istrinya 4 dia. Masya Allah. Kita kalah. Yang Sunni kita kalah. Dicari dan dia waktu asarnya tuh sholat di tempat kita. Ternyata tuh orangnya yang dicari. Akhirnya maghrib kalau nggak salah itu kedapatan ya nggak salah. Itu untung nggak bawa bom itu sholat. Untungnya sholat nggak bawa bom. Kalau bawa bom meleduk kita semua. Ya, itu banyak di sana, di Tangerang, di Pamulang, karena banyak biasanya liko-liko, mulai dari liko-liko. Biasanya mereka nih masuknya ke inian, kampus-kampus, anak-anak muda kan, yang mereka tuh sangat semangat gitu. Mereka cuma modal semangat dalam membela Islam, ya. Ketika mereka memiliki acuan, mereka memiliki motivasi kosong dari orasi-orasi orang-orang yang enggak bertanggung jawab, mereka akhirnya muncul. Sehingga munculnya demo gitu. Ya, ikut ya bugot ya salam. Ya, bugot. Bugot itu nanti ada pembahasan. Dia HTI gitu kan, muncul. Makanya sekarang dibubarin HTI itu. Dibubarin.
Ustadznya yang kemarin kita sebut. HTI itu ustadznya siapa? Felix Xiao, Umar Mita dan sebagainya. Ini karena yang nonton YouTube Anda jarang, jadi Anda ngomong kayak gini aja, nggak ada yang tahu. Ya. Likaun di ba'di rumuzi wiqada wa mukaffir hadhihi al-jama'at qad tuwafiquna al-manhaj salafiyya fi ba'd turuhat wa tawjihat. Kenapa kok bisa-bisanya kita tertuduh? Karena sebagian dari rumuz, simbol-simbol ya yang ada dari kepemimpinan mereka dan juga dari jamaah-jamaah takfiri ini qad yuwafiquna manhaj salafiyah, terkadang itu sesuai sama dengan manhaj salaf dengan kita fi ba'di turuhat wa tawjihat, pada sebagian ya pada sebagian arahan-arahan, sebagian arah ya. Bahkan sebagian mereka kemarin yang di Tangerang itu kalau nggak salah ditangkap, di rumahnya ada buku Durus Lugoh ya. Ada buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, kena lagi kita Wahabi kan yang ngebom gitu. Di situ ada, antum bayangin, banyak amunisi, banyak ada AK-47, ada apa segala macam. Itu senjata-senjata yang kita lihat di Yaman ada di situ. Dari mana itu dia? Kayak gitu. Kalau di Yaman mending kan, nggak disalahgunakan, mereka tuh cuma buat hiasan. Tempat kita ngopi ini di sini, di situ tuh itu ada tukang salon, sampingnya ada tukang es, sampingnya lagi tukang AK-47. Biasa aja di sana mah. Tukang senjata, tukang pistol, tukang apa, kita pegang-pegang, kita angkat nggak apa-apa. Cuma kan udah buat nembak kayak di sini. Gitu. Makanya itu kita kena terus. Itu dia siapa suruh bawa buku ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Ya salam. Walaupun ya, mereka pada hakikatnya di dalam bab akidah, bab manhaj itu menyelisihi al-sunnah wal jamaah. Lanjut. Bal qad yatakallamu ba'dhum bismi salafiyyah wa hum laysu kadzalik. Bahkan sebagian mereka ya, yatakallam bismi salafiyah, berbicara tentang nama salafiyah. Maksudnya apa? Afwan, salah terjemah. Ya, mereka berbicara, mereka ngomong saya salafiyah. Padahal mereka khawarij. Padahal mereka khawarij. Ini dalam rangka ya mengkambing hitamkan, dalam rangka menuduh dakwah salafiyah. Naudzubillah. Enggak tahu kalau di Kalimantan ada kayak gitu apa? Ada enggak? Ustaz Abu Ngas? belum ketahuan. Belum ada ya? Alhamdulillah. Kalau di sini enggak, kalau di sana kadang enggak ada itu. Sering ada karena kan di sana dekat kampus, dekat apa. Mengerikan. Wa hum laysu kadzalik, mereka bukan salafi, mimma ja'ala al-amra yaltabisu 'ala al-katsiri minan nas. Dan ini di antara perkara yang membuat ya, di antara hal-hal yang membuat perkaranya itu samar atas banyak dari manusia. Oh, ini ternyata kajian salafi ini ya. Saya kemarin dengar Ustaz Salafi A ini bagus, gitu kan? Dengar Ustaz Salafi A itu bagus. Oh, di sini juga kajian salafi, ternyata takfiri. Ini berbahaya. Dulu anak awal-awal ngaji itu, anak pernah ikut kajian yang dia itu kayak salafi, tapi dia demo-demo gitu. Ya. Khilafiyah, mereka mengatakan khilafiyah dirikan khilafah Islamiyah ya salam, kayak gitu mereka. Itu diantaranya yang anda ikuti Hasmi, ya, kelompok Hasmi. Ya. Dia tuh sangat semangat, mereka tuh dirikan khilafah Islamiyah, sedangkan mereka nggak tahu rukun Islam. jahil ya. Ada nggak gini? Ada, mereka modal semangat. Dan dalam agama boleh nggak modal semangat doang? Tidak boleh ya.
Kata Nabi, kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah Muhammad kepada mereka, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Satu. Ad'u ila Allah, serulah kepada Allah, ala basiratin ana wa man tabani. Tapi di atas ilmu. Ala basirah, di atas ilmu. Tidak boleh di atas zon, di atas perkara-perkara yang mereka pandang baik. Ini kita wajib dikaji bagi antum yang santri, supaya antum tidak kena syubhat nanti. Ya, jadi perkaranya samar ala katsiri minan nas, atas sebanyak dari manusia, alladzina qad takhfa alaihimul haqiqatu dhannan min annahum anna hadhil jamaah salafiyah. Yang mana manusianya itu apa? Mereka kebanyakan manusia qad takhfa alaihim al haqiqah. Hakikat itu terkadang atas mereka itu sama. Mereka enggak tahu hakikat dakwah salafiyah, mereka enggak tahu hakikat daripada dakwah murni Islam, enggak tahu. Sehingga tertipu. Dhannan min annahum anna hadhil jamaati salafiyatun. Ya, mereka menyangka bahwasanya ini adalah jamaah salafiyah. Na'udzubillah. Makanya antum penting untuk mengaji manhaj, kaji akidah. Karena jarang zaman sekarang yang ngaji manhaj. Jarang. Ustaz-ustaz jarang. Ustaz besar itu jarang ngaji manhaj. Ada tapi jarang. Ya. Atau ala al-fikr al-wahhabi kama yahlu lil ba'di tasmiyataha bidzalik. Ya, atau apa? Mereka samar atas mereka, qatak fa'ala alaihim, ya. Afwan, sebentar, kembali kemana alanya nih? Atau, nah, ya mereka menyangka ini adalah dakwah salafiyah, atau mereka menyangka ini adalah dakwah jamaah fikri wahabi, jamaah yang memiliki pemikiran apa? Wahabi. Kama yahlu lil ba'di tasmiyataha bidzalik. Sebagaimana sebagian orang apa? Naam, membuat nama-nama ini yang disematkan kepada dakwah salafiyah, ini fikri wahabi, wahabiyah dan yang semisalnya. Wa innaka la ta'jabu mimman yusammil jama'atil hizbiyyah bil jama'ati salafiyah al jihadiyah. Dan sesungguhnya engkau akan heran dengan sebagian orang yang menamai diri mereka sendiri, ya, sebagian jamaah yang menamai diri mereka sendiri apa? Yang mereka hizbiyah bil jama'at salafiyah al jihadiyah. Dengan penamaan apa? Ini kita adalah jamaah salafiyah jihadiyah. Padahal mereka jamaah hizbiyah. Antum tahu apa jamaah hizbiyah? Kelompok yang apa hizbi? La. Apa? Ta'assub. Orang-orang yang ta'assub, hizbi itu ta'assub. Mereka apa? Orang yang taklid. Orang yang dia itu betul-betul apa bahasa Indonesianya ya? Selain taklid? Fanatik buta. Hizbiyah dikatakan hizbiyah karena dia fanatik terhadap golongan mereka. Mereka mengatakan saya adalah salafiyah jihadiyah, ya salah. Wa kaifa takunu salafiyatan wa hiya mukhalifatun laha fil aqidatil. Bagaimana dia jadi salafiyah sedangkan mereka menyelisihi salafiyah di dalam akidah dan manhaj. Nah, antum kita ini belajar manhaj, belajar akidah supaya paham bagaimana manhaj salaf itu, bagaimana akidah salaf itu. Ini sangat penting, urgen, ya. Mungkin sebagian kita belum pernah belajar manhaj dengan serius sehingga dengar kajian ini kaget. Kayak kesambar geledek. Kayak begini banget ya kajiannya ya. Tapi ini kitab ini ya cocok aja dikaji di masjid, tapi syaratnya masjid apa? Ikhwan salafi. Jangan orang baru ngaji dikasih kajian gini, kabur. Antum lah yang ngajar ya.
Wa kaifa takun jihadiyatan wal ma'na syar'i as-sahih lil jihad muntafin an hadhihi al-jama'at. Bagaimana dia mengatakan dirinya salafi jihadiyah, salafi yang suka berjihad, yang menegakkan supaya tegaknya khilafah Islamiyah. Ya salam. Ya bagaimana mereka dikatakan jihadiyah wal ma'na syar'iyyus sahihul lil jihad, dan sedangkan makna secara syariat yang sahih untuk makna jihad ini muntafin an hadil jamaah, tidak ada dari jamaah ini. Mereka mengatakan saya jihad, ayo kita jihad. Kemana jihadnya? Jihad di Tamrin, jihad di Monas, di mana aja ya. Ya kan? Biasanya itu, ayo kita jihad di Monas. Ayo kita jihad di Bundaran HI. Jahil ini mereka. Dan jihad yang syar'i tidak ada sama sekali dari jamaah ini. Muntafin, ternafikan. Kenapa ternafikan? Li'adami tawaffur syuruti shahihah lil jihad fi hadhil jamaah. Karena apa? Tidak adanya terpenuhi syarat-syarat yang sahih untuk jihad pada jamaah-jamaah yang mengaku saya adalah orang-orang yang suka berjihad di jalan Allah. Ana heran sama mereka ini. Mereka mengatakan saya jihad di jalan Allah. Saya serang orang-orang yang yang dia berusaha untuk merendahkan agama Allah, padahal mereka sendiri yang merendahkan agama Allah. Padahal mereka tujuan jihadnya bukan ingin meninggikan agama Allah, tapi meninggikan kelompok mereka supaya kelompok mereka tinggi dan tidak rendah. Ada makanya kemarin perang ya antara sebagian ormas dengan FPI. Tahu tuh FPI? Habib Bahar. Sebut. Iya, front penghancur Islam. Dia perang dengan ormas. Yang satu teriak Allahu Akbar, yang satu Allah mana yang Anda seru? Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang satu Allahu Akbar. Allah mana yang kita agung-agungkan di dalam perkara ini? Masa sesama muslim perang dikatakan jihad? Kan jahil. Ini juga sama salafi jihadiyah gitu, ketika dia demo segala macam banyak sekali pertumpahan darah itu. Nah, semoga nggak ada yang dengar YouTube ana dari kalangan orang awam. Baik, hasyiah nomor 1. Kita baru halaman 25, ini belum masuk ini ya. Kita masih mukadimah ya. Ingat, kita masih mukadimah. Jadi antum jangan kendor duluan. Ini kita masih mukadimah nih ya. Wah, masih ada berapa lembar lagi mau 2? 6 lagi mukadimahnya ya. Baik. Hasyiah nomor 1, al-jihad lahu ma'nan 'am. Enggak ada yang bawa ini ya. Ya udah antum ngaji kuping aja. Jihad itu memiliki 2 makna, ikhwan. Ini dipahami, harus dipahami. Supaya antum nanti tahu jihad itu ada 2 maknanya. Ada ma'nan 'am, ada ma'nan khas. Al-ma'na al-'am, makna 'am, kullu 'amalin yuradu bihi nusratul Islam wa da'watu ilaihi wa tamassuku bihi wa dhabbu anhu wa i'zazul Islam wa ahlihi, hadza yadkhulu fil ma'na al-'am lil jihad. Apa jihad yang makna umum? Setiap amalan yuradu bihi, yang dimaksud dengan amalan tersebut, yang dituju dengan amalan tersebut, nusratul Islam, untuk menolong Islam. Wa da'watu ilaihi, yang dituju dengan amalan tersebut, pertama menolong Islam, kemudian kedua mendakwahkan Islam.
Ketiga, kita berpegang teguh kepada Islam. Keempat, ya, kita membela dakwah Islam ini, agama Islam. Kelima, i'zazul Islam wa ahli. Kita memuliakan Islam, meninggikan Islam dan pemeluknya. Hadza yadkhulu fil ma'na al-'am lil jihad. Ini masuk pada makna yang umum untuk jihad itu sendiri. Jadi antum sekarang belajar ilmu sedang jihad enggak? Jihad ini nama jihad syar'i. Kalau ada orang yang dia ingin khilafah, ayo kita jihad, ayo, ajak. Tapi jihad di majelis ilmu. Ayo tapi jihadnya ke tempat anak. Di mana antum jihadnya? Di musola. Kok musola tempat jihad? Belajar, ikhwan. Gitu. Belajar juga jihad. Ini secara am. Walidzalika lamma takallama al-ulama'u fi anwa'il jihad qalu jihadun nafsi wa syaitan wa jihadu ahli ahwa wal bid'ah. Oleh karenanya, ya, ketika ulama berbicara tentang jenis-jenis jihad, mereka berkata apa? Jihadun nafsi, melawan diri, melawan jiwa kita. Antum harus jihad nafsi, ikhwan. Karena diri kita apa? Selalu memerintahkan kepada keburukan. Allah berfirman, "Inna nafsa la ammaratun bisu." Sesungguhnya jiwa kita itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Dominannya keburukan terus. Contohnya apa? Main game. Kedua, scroll reels, scroll TikTok, scroll short, scroll Facebook. Yang tawa biasanya itu dia pelaku. Dan inilah memang perintah dari jiwa kita, ikhwan. Ketika kita dikasih HP sama Ustadz hari Ahad, ana nggak mau olahraga Ustadz, ana mau dari pagi sampai sore murojaah HP, sampai dikumpulin. Antum harus jihad diri antum, ikhwan. Sabar. Nanti antum kalau udah selesai nyantri, udah bisa memanage waktu, dikasih HP. Ya. Kalau antum masih belum bisa memanage waktu, antum HP terus, ahsannya dititip. Kalau sekarang antum kayak gitu, maka kaidah mengatakan bagaimana? Man ista'jala syai'an qabla awani, uqiba bihirmani. Siapa orang yang terburu-buru, tergesa-gesa untuk mendapatkan suatu perkara yang belum waktunya, dia diharamkan untuk mendapatkannya nanti. HP ini berat, emang berat gak kan? Enteng nih. Enteng HP. Cuma untuk jauh dari yang enteng ini apa? Berat. Makanya harus jihadun nafsi. Belajar, enggak main, enggak ngobrol sampai malam. Itu harus kita berjihad diri kita tuh. Malam ngobrol. Subuhnya susah bangunnya dulu. Ana enggak bilang antum kayak gitu, ana cuma manggil antum doang. Boleh nggak ngobrol? Boleh. Tapi kalau ngobrol mulu, itu yang nggak boleh. Antum kayak nggak ada kerjaan asli. Ya, padahal dars banyak, yang di murojaah belum, mungkin kagak. Hafalan Al-Quran belum dibaca, Quran belum dibaca. Ngobrol aja ngobrol. Ya Allah. Kalau dulu sebelumnya pas anak baru datang, HP-nya masih di tangannya, ya Allah. Ini kayaknya ada rantai ini, nggak bisa lepas. Kecuali sholat baru bisa kelepas. Habis sholat nempel lagi. Ini ada magnet. Apalagi yang tidur di kasur ini tingkat. Artinya ikhwan, antum syukuran Ustaz, HP-nya udah di ini gitu. Aduh. Ana enggak nyindir antum dulu. Wajihadu syaitan, kita harus berjihad ya dengan syaitan. Maksudnya melawan diri dari syaitan. Syaitan itu setiap hari kan ya ada mengganggu kita. Iblis itu di dalam hadis diriwayatkan setiap hari itu
ngutus bala tentaranya untuk merusak agama antum. Hadis sahih. Jadi yang harusnya semangat jadi enggak semangat. Ya. Semangat antum apalagi jauh dari Manado. Manado bukan dari sini ke Kandilo. Jauh sono no. Kalau Manado dari sini ke Kandilo, enggak apa-apa antum main-main, ya. Jauh dari Riau ya salam. Ini berapa hari ke Riau tuh? 3 hari ya? Masya Allah. Dari Bima, NTB, ya salam. Lebih jauh lagi. Harus semangat ya kawan ya. Artinya kita manfaatkan waktu kita. Antum jauh-jauh ke sini, tapi antum udah fokus belajar, ini sayang-sayang, ya. Ini sayang-sayang. Ana nggak lagi nyindir antum semua ya. Ana nggak lagi nyindir person per person ketika ana ceramah. Tapi kalau antum tersindir, ya bagaimana? Masa ana ceramah takut ana nyindir orang? Ya. Ya wajar kita tersindir. Berarti alhamdulillah ada orang yang mengingatkan kita. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Ini maksudnya apa? Fi'il amr mananya apa di sini? Hah? Al-istimrar al-syai'. Terus kita beri peringatan. Karena sebelumnya udah memberi peringatan, tapi terus dipaksa disuruh Allah SWT beri peringatan, terus kita saling mengingati, peringati terus. Karena peringatan bermanfaat bagi orang yang hatinya ada iman. Tapi kalau orang hatinya tidak ada iman, tidak ada manfaat. Jadi antum bersyukur ketika tersindir. Berarti anak perhatian sama antum, dan anak bukan nyindir antum, jelek-jelekin antum, enggak ikhwan. Ingin menyadari sebagian antum, naam yang demikian. Paham? Iya. Bukan tujuannya untuk jelek-jelekin, enggak. Dan jihad ahlul ahwa wal bidah. Kita melawan orang yang dia pengekor hawa nafsu dan dia suka berbuat bidah, kita lawan dengan dakwah ini, dengan dakwah yang murni ini. Jadi gitu ya, kawan. Naam. Ada pertanyaan enggak? Ya, kalau nggak ada, intinya terakhir antum harus betul-betul di sini sebagai nasihat, belajar yang fokus, belajar yang benar, karena antum datang dari jauh. Nah, antum sudah dewasa, ada yang sudah lulus SMK, nih lulus SMK, ini udah lulus ya? Udah. Jabun sudah. Udah, antum udah. Kelas berapa? 3 SMK. Wah, udah dikit lagi, udah tua juga itu masuknya. Agong. Wah, ini lagi senior kita ini, ustaz ini. Bisa sunnah ini. Maka yang lebih besar harus apa? Bisa mencontoh, ya memberikan contoh gitu kan. Apalagi udah ngajar kan. Wah, itu harus kita berhati-hati itu. Bagaimana nanti muridnya melihat gitu kan. Terus kita sering main HP, hati-hati itu. Muridnya mencontoh. Nah, jadi gitu kan ya. Memang demikian. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lamu bissawab. Jazakumullahu khairan katsiran ila huna. Walhamdulillahirabbil alamin.